Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya sekaligus salat tarawih yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga masih sama-sama dapat hadir di Masjid Baitur Rahim yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan salat isya berjamaah, dan nanti setelah kultum Ramadan kita akan sama-sama melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita semua, seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini akan dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah dan akan dilipat gandakan pahalanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam, marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat setianya. Mudah-mudahan akan mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan malam hari ini seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa saya mendapat tugas untuk menyampaikan kultum Ramadan dengan judul Meraih Malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti kita pahami bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan tentu masih banyak lagi keistimewaan bulan Ramadan yang tidak mungkin dapat kami sampaikan satu persatu. Namun salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah karena pada bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar itu antara lain, yang pertama, di dalam surat Al-Qadr ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah merupakan malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih sekitar 83 tahun. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ketika kita melaksanakan satu ibadah pada malam itu, nilai ibadah kita bobotnya lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah ada kita yang umurnya sampai 83 tahun? Kalaupun ada, apakah sanggup kita melaksanakan ibadah yang sifatnya terus-menerus selama 83 tahun? Kita membaca Al-Quran, berzikir, sholat fardu, sholat sunnah selama 83 tahun. Saya kira kita tidak akan mungkin untuk melaksanakan ibadah selama 83 tahun berturut-turut, karena kehidupan di dunia ini sangat kompleks sekali dan penuh dengan dinamika, sementara keimanan kita bersifat fluktuatif, terkadang naik, terkadang turun, tergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan satu ibadah satu malam, tetapi nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Ini salah satu keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, menurut salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang dilandasi dengan satu keimanan yang murni semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah, maka kepadanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, adakah dari kita yang tidak mempunyai dosa? Saya kira dari kita semua, hampir semuanya mempunyai dosa,
Karena dosa ini kan tidak memandang status, apakah itu pejabat, kiai, dan kita semuanya berpotensi untuk berbuat dosa. Dari kita akil balik sampai kita usia sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau jujur bercermin di dalam hati kita, rasanya kita harus mengakui bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, maupun dosa kecil maupun dosa besar. Kita berpotensi untuk melakukan dosa. Dan kalau kita mau jujur, biasanya kita melakukan ibadah yang betul-betul ibadah itu ketika usia kita 40 tahun ke atas. Seperti yang pada malam hari ini kita saksikan, hampir 80% yang tinggal di masjid ini rata-rata usianya hampir di atas 40 tahun ke atas. Artinya kalau usia kita sampai 65 tahun, kalau menuju usia rusul, 40 tahun kita berbuat dosa, 25 tahun kita bertobat. Ini kalau hitung-hitungan belum ketutup Bapak Ibu, masih banyak dosanya daripada pahalanya. Namun apakah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini tidak terampuni? Apakah dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini tidak termaafkan? Sementara jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu adalah merupakan zat yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah ini hanya isapan jempol belaka? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Justru karena sayangnya Allah kepada kita, karena cintanya Allah kepada kita, Allah buktikan di bulan Ramadan ini Allah sediakan satu malam yang paling istimewa, yang mempunyai nilai khusus, yang apabila kita pandai mempergunakannya, bisa memanfaatkannya, maka akan dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah yang dinamakan malam Lailatul Qadar ataupun malam kemuliaan yang sebisa mungkin harus dapat kita raih dan harus dapat kita gapai pada bulan Ramadan ini. Lantas pertanyaannya, kapan malam Lailatul Qadar itu ada dan bagaimana cara meraihnya? Allah memang merahasiakan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam salah satu hadis itu memberi bocoran bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan dikhususkan pada malam-malam ganjil. Oleh karena itu mari persiapkan diri kita, persiapkan fisik kita, kita jaga Ramadan kita, dan mudah-mudahan nanti kita mendapat ampunan dari Allah. Dan pada malam hari ini adalah merupakan malam yang ke-21, malam yang menjadi pintu gerbang untuk kita menggapai Lailatul Qadar. Mari persiapkan iman di dalam diri kita, kita hidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan ibadah dan murni penuh keikhlasan, semata-mata kita mengharap ridho dari Allah, sehingga di akhir Ramadan nanti kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga dosa-dosa kita kepada Allah dapat terampuni semua, tinggal dosa kita kepada sesama manusia. Terus bagaimana menghapus dosa kita kepada sesama manusia? Nanti setelah selesainya sholat Idul Fitri, kita bermaaf-maafan dengan istri, suami, keluarga, ayah, ibu, adik, kerabat, kemudian kita berkunjung ke tempat tetangga kita, bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Insya Allah dosa-dosa kita kepada manusia ini akan gugur. Dosa kepada Allah kita diampuni, dosa kepada manusia telah gugur, sehingga pada tanggal 1 Syawal nanti kita bersama-sama dapat meraih kemenangan, kembali kepada hari yang fitri, hati yang bersih, yang suci, bagikan bayi yang baru dilahirkan di dunia ini tanpa ada dosa dan tanpa ada kesalahan. Dan selanjutnya kita dapat berdoa kembali agar dapat dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Namun kalaupun di tengah perjalanan kita dipanggil oleh Allah, insya Allah kita dapat mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini dengan predikat husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, karena tak ada daging yang tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan semata-mata milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.